kami datang kepadamu saat ini. Kami mohon kekuatan Roh Kudus-Mu yang menolong kami untuk memahami kehendak firman-Mu. Karena kami orang-orang berdosa dan kami terbatas dalam segala sesuatu. Pasti tidak mungkin bagi kami untuk mengerti firman Tuhan, kecuali kalau Tuhan menolong kami. Oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami mohon, kami dimampukan bukan saja mengerti, tapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini ditetapkan oleh Majelis Sinode Gemit adalah teguhkan hati Tuhan bersamamu. Pembacaannya terambil dari kitab Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Selamat tahun baru. Tadi malam tidur jam berapa? Bisa tidur kok? Jangan sampai tidak tidur tadi malam nanti baru tidur pas khotbah. Itu juga nanti jadi masalah buat kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, berkhotbah di tahun baru. Saya ajak kita untuk tarik duluan kita punya pikiran ke tahun 2021. Waktu kita masuk 2021 kita sedikit optimis. Tapi baru 1 bulan berjalan tiba-tiba badai corona itu begitu menerpa dunia. Kita sedikit dalam kecemasan. Lebih-lebih lagi ketika dia mulai merapat dan mendekat ke kita. Di orang-orang di sekitar kita. Bulan April kemudian badai seroja datang lagi. Menghancurkan banyak sekali kita punya keadaan. Termasuk kita punya aktivitas ekonomi dan lain sebagainya. Membuat sejumlah orang kemudian merasa pesimis. Apakah kita bisa melewati tahun-tahun ini dengan baik?
Apakah kita bisa sampai nanti di akhir 2021 dengan baik? Kenyataan membuktikan ada orang-orang terkasih dalam hidup kita yang meninggal begitu saja, meninggalkan kita, dan kita rasa was-was sekali untuk itu. Tapi hari ini saudara, kita ada di sini 1 Januari 2022. Saya percaya ini semua karena Tuhan menyertai kita. Amin. Ada persoalan, ada tantangan, ada masalah, tapi penyertaan Tuhan itu sempurna membawa kita hingga hari ini. Saya membayangkan saudara, orang-orang beriman mestinya punya cara berpikir yang berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Orang beriman melihat bahwa penyertaan Tuhan itu terjadi. Itu yang membuat kita ada hingga hari ini. Saya selalu mengatakan, orang beriman itu kalau dia naik oto dari sini pergi Soe, terbalik di Camplong, tinggal 2 orang yang hidup, 1 beriman, 1 tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan kita selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman itu yang bilang, untung baik saya lompat cepat-cepat. Di satu keadaan yang sama, kita bisa punya cara pandang yang berbeda. Kita percaya kita ada hari ini karena Tuhan menyertai kita. Saudara bayangkan kalau Tuhan tidak menyertai kita, apa jadinya perjalanan hidup ini? Sekarang kita membaca satu bagian pembacaan Alkitab, saudara-saudara. Kisah yang saya kira ini biasa. Bahkan kita sempat pakai tema ini di 2 tahun lalu, kalau tidak salah. Tahun lalu. Berkaitan dengan kondisi di pandemi COVID. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Saudara-saudara, bahwa ada masalah ketika tema ini menyatakan teguhkanlah hati Tuhan bersamamu. Diharapkan bahwa menjalani 2022 ini dengan seluruh tantangannya, mestinya kita tetap semangat, kita tetap beriman dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Tuhan menyertai kita. Yosua mengalami masalah. Saya menggambarkan masalahnya ada 2 saudara. Dan ini tantangan. Kalau dia tidak serius menanganinya, saya kira nanti punya masalah yang lebih besar. Masalah pertama adalah Yosua menggantikan Musa. Itu masalah saudara. Kenapa Yosua menggantikan Musa? Ini sebuah masalah. Karena Musa adalah seorang tokoh yang sangat karismatik. Tuhan telah menunjukkan banyak sekali kuasanya melalui Musa. Musa begitu luar biasa. Ini Tuhan pakai dia ini begitu luar biasa di hadapan orang-orang Mesir, di hadapan Firaun, bahkan di hadapan bangsa Israel. Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Tapi itu pun ketika mereka sampai di batas untuk tinggal masuk Kanaan, Tuhan bilang, Musa, engkau cukup melihat. Nah, orang yang karismatik begini, yang luar biasa seperti Musa saja tidak masuk. Lantas bagaimana dengan Yosua? Ini Yosua punya masalah sendiri di sini. Apalagi ketika dia menggantikan Musa, dia sadar betul bahwa penerimaan orang-orang Israel kepada Musa itu sudah dengan standar tertentu. Dia paling tidak mesti sampai di situ, atau kalau tidak dia lebih. Ini dia pusing di sini, saudara. Karena itu ini sebuah masalah bagi dia. Dia mesti menangani masalah ini dengan baik. Yang kedua, saudara-saudara, masalahnya adalah situasi di Kanaan. Situasi di Kanaan ini adalah situasi yang tidak aman bagi dia, tidak gampang. Mereka pergi ke sana, mereka mengintai, diketahui dan dilihat. Ada bukti malah, Kanaan adalah daerah yang subur sekali, daerah yang baik sekali. Tetapi sayang, bahwa di Kanaan bukan tidak ada orang. Orang-orang banyak, ditulis dengan baik. Orang-orang di sana itu orang-orang tinggi besar, orang-orang raksasa. Mereka berpikir, wah ini kalau kita pergi ke sana, mungkinkah kita bisa melawan mereka? Ini sesuatu yang menjadi tantangan. Apalagi ini bangsa Israel, pilihan Tuhan, tapi tidak gampang mengatur mereka. Dia satu orang muda yang menggantikan satu orang tua yang punya karisma ini menjadi masalah baru buat dia. Dia mungkin duduk pikir-pikir, ini mau jalan kok tidak. Tapi memang mau tidak mau dia harus jalan.
Ini menjadi bagian untuk kita renungkan bersama-sama saudara. Untuk kemudian kita melihat bagaimana dan apa yang harus kita lakukan supaya segera setelah kita membaca firman dan merenungkan firman ini, memang kita akan menjalani ini tahun 2022 dengan penuh kekuatan, penuh harapan. Saudara-saudara, saya ingin langsung membawa kita untuk melihat lalu bagaimana kita bisa teguhkan hati. Bagaimana kita bisa teguhkan hati dan tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Sebab banyak orang rindu. Siapa tidak rindu untuk kuat? Semua orang rindu untuk kuat. Siapa tidak rindu untuk Tuhan menyertainya? Semua rindu. Tapi kan banyak orang ingin tahu Tuhan di mana dan bisa membuat dia lebih kuat untuk berjalan. Supaya ketika dia berjumpa dengan tantangan dan penderitaan, persoalan dan lain sebagainya, dia tahu bahwa Tuhan ada. Jangan takut, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu? Kuatkan dan teguhkan hatimu. Saya kira di awal mestinya kita sadar sesuatu di situ. Nah, saya renungkan bagi kita, untuk kita dengar bersama-sama, kita lihat. Pertama saudara, supaya bisa untuk teguhkan hati dan tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Pembacaan ini menegaskan sesuatu yang penting sekali. Ikut aturan, ikutlah perintah Tuhan. Itu sudah cukup. Itu bagian pertama. Kamu mesti bertindak hati-hati, itu ikut aturan. Kamu harus ini memperkatakan ini Taurat, hidup sesuai, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, itu ikut aturan. Orang kalau mau untuk dia punya hati kuat, untuk jalan di dalam berbagai pergumulan, persoalan hidup, ya mesti ikut aturan. Kalau tidak ikut aturan, tidak mungkin saudara. Saya suka pakai contoh ini, kalau kita naik motor, pakai helm, ada SIM, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada. Ada operasi lalu lintas di katedral sini. Berani pikir tidak? Berani, karena kita ikut aturan. Coba pas dong operasi di situ kita tidak pakai helm, SIM, tidak ada STNK, tidak ada lampu-lampu, tidak ada kanal pot racing lewat situ. Berani? Kenapa tidak berani? Kenapa kok tidak bisa saja? Itu saudara bayangkan, kita was-was itu. Kita takut. Kalau saudara bekerja di kantor atau di perusahaan, kalau jam kantor jam 7, saudara sampai jam 6:45, saudara masuk aman-aman, kok tidak? Aman-aman. Coba jam kantor jam 7, saudara sampai kurang 15 jam 8, aman. Saudara akan sampai dan saudara mulai pikir, aduh kalau sembunyi sudah tidak bisa, ketemu bos pasti tipu. Kalau mulai masuk kali kedua tuh pas pertama mungkin bilang, Bapak minta maaf anak sakit, jadi ini kali pertama. Kalau sekali kedua itu dia menjurus pipi, aduh Bapak tadi ban pica Bapak. Itulah sedikit pas ketiga waktu bilang ini kali jangan sampai kepala yang pica. Ya saudara bayangkan kalau kita ikut perintah, ikut aturan, ya itu orang kas kuat hati baru pergi sudah. Tidak ada soal di situ. Aturan-aturan itu menjadi sesuatu yang penting. Saya ingin mengatakan kepada kita saudara-saudara, Tuhan ketika dia menyatakan, hei jangan takut. Berulang kali saya bilang pada saudara, jangan takut itu bukan berarti kasih hilang, kasih hapus buang itu rasa takut. Tuhan tidak bilang begitu. Jangan takut itu Tuhan ingin mengatakan dalam perjalanan bersama Tuhan, masalah-masalah ini bisa dilalui, pergumulan-pergumulan ini bisa dilalui. Jangan takut. Nanti dengan Tuhan kita bisa lewati. Jangan takut. Memang ada masalah, tapi kita lagi dengan Tuhan. Jangan takut. Bukan Tuhan menghargai kita pura rasa takut kan kita manusia. Itu hari waktu Lipo baru jadi dengan ini Ramayana itu kan ada dia pun tangga berjalan toh, apalagi eskalator. Tanta dari kampung datang kok kita pergi situ, kok kita bilang tanta naik, dia bilang
Tante naik sudah. Yes. Saya jalan satu, saya tunggu kamu naik, saya tunggu. Ketika kita yang bawa baru suruh tante, begitu tante tidak mau, apa yang akan saudara buat? Pertama kan saudara kasih contoh kan. Begini ini supaya dia lihat kok dia ikut. Kalau dia tidak mau, pegang di tangan, hela kas naik. Baru kita, itu toh, tidak apa-apa toh, jangan teh, kita sutua ini. Paling. Ya saudara-saudara, memang untuk kas kuat hati, ya kita mesti ikut aturan, ikut perintah Tuhan. Ini perintah, saudara. Kalau di perikopnya saja tulis perintah Tuhan kepada Yosua. Ini perintah. Di ayat 9 dia tegaskan, bukankah sudah kuperintahkan kepadamu? Ini sebuah perintah. Perintah mesti dilakukan. Sebab kalau perintah tidak dilakukan itu kita tambah di masalah. Kenapa? Perintah yang sudah dilakukan kita masih was-was sedikit. Apalagi perintah tidak lakukan lagi. Dua lagi kita pun rasa takut dan cemas di situ. Itu bagian pertama. Bagian kedua, saudara-saudara, pembacaan ini memberi pesan yang sangat kuat tentang kesadaran. Memberi pesan yang kuat tentang kesadaran. Kesadaran diri dan kesadaran tentang sebuah masalah. Orang itu kalau dia mau kuat, dia mau teguhkan hati, dia mesti tahu dia pun diri siapa. Dia mesti sadar apa yang ada di dalam dirinya. Talenta-talenta, karunia-karunia, atau justru masalah-masalah yang ada di dalam dirinya. Dia mesti sadar itu dulu. Kalau dia tidak sadar seperti itu, saudara, bagaimana nanti kemudian dia bisa kuat? Kan harus ada sesuatu yang bisa diandalkan. Paling tidak dalam diri kita. Karena Tuhan pakai kita. Tuhan memungkinkan kita berjalan di situ. Sadar dulu. Sadar juga akan masalah. Tapi kesadaran di dalam masalah ini, saudara. Kesadaran di dalam masalah ini adalah sebuah kesadaran untuk tahu bagaimana mengatasi ini. Kadang-kadang saudara kita sadar bahwa ada masalah. Tapi justru mata kita lebih banyak tertuju kepada masalah dan bukan melihat kepada kemuliaan. Orang yang terlalu banyak melihat kepada masalah tidak akan pernah melihat pada kemuliaan yang besar. Tidak akan melihat pada kekuatan-kekuatan lain selain daripada masalah. Dengan anak-anak muda dong saya bilang putus cinta itu masalah kok tidak. Dong biar masalah. Nah, dia akan tambah masalah kalau kita tambah baygon setengah gelas. Masalah itu memang ada. Tapi sikap kita lebih penting dari itu persoalan. Karena kita semua punya masalah. Mata jangan hanya tertuju pada masalah. Ada satu waktu ketika tim PON NTT mau berangkat terus mereka minta saya berkhotbah. Saya kasih tahu orang, saya baca dan berefleksi dari kisah pertarungan Daud dan Goliat. Daud mewakili kelompok orang-orang yang fasilitasnya sangat terbatas dengan postur yang kecil-kecil saja. Goliat mewakili kelompok yang posturnya bagus besar, tapi dengan fasilitas yang sangat-sangat memadai. Saudara bayangkan, bagaimana sekarang Daud mensiasati ini. Dia tidak menaruh perhatian pada Goliat. Maksudnya bukan dia tidak hitung Goliat, bukan. Dia tidak duduk dan menghitung Goliat pun kelebihan. Tidak. Yang Daud lakukan hanya sederhana, dia berlatih. Dia geser sedikit Goliat di situ, tinggal buang di situ. Dia mau pakai dia pun segala macam silakan. Dia punya tugas itu hanya latihan. Dia latihan dengan begitu kuat, latihan dengan begitu yakin sampai dia peroleh dua keyakinan. Keyakinan yang pertama, saudara, dia bilang begini, saya cukup bawa batu 5, dia kalah. Dia latihan sampai beroleh itu keyakinan. Saya terlalu fasih untuk ini barang fiti itu. Bahkan lari baru fiti itu nanti kena. Dia sangat yakin, jadi berhadapan dengan orang yang tinggi besar, berhadapan dengan orang yang pakai semua atribut perang,
dia bilang saya cukup bawa batu 5 cukup. Itu keyakinan pertama. Keyakinan kedua, dia pergi berjumpa dengan Goliat dan dia bilang, hari ini juga Tuhan serahkan engkau ke saya. Hari ini juga. Dia menyadari sesuatu di situ. Ada masalah memang. Tapi dia berlatih sekarang. Dia berlatih dalam keyakinan. Dan menemukan itu keyakinan. Kita butuh sadar diri. Tahu diri. Tahu bahwa ada persoalan. Dalam khotbah itu saya kasih tahu yang begini. Kamu pun kalah itu di 2 hal nanti. Kamu pun kalah pertama itu yang pas pikul borda pelia orang po gedung olahraga kamu langsung itu kamu kalah sudah. Kamu kalah sudah. Baru lihat orang punya gedung olahraga kita suheran, kita kalah sudah. Apalagi suheran lebar bilang cokol kita di Kupang juga begitu, kita kalah sudah. Itu kalah pertama. Kalah kedua, yang bikin kalah kita itu kamu po om dong nanti. Dia bilang kok kami po om kenapa? Yuk, kamu om yang kamu baru sampai langsung om telepon bilang nanti baru om jemput itu kalah sudah. Ini om donju. Orang piko bertanding om mau bawa kau berjalan. Diam-diam kau ikut nanti su habis su kalah kau su menang baru. Nah saudara-saudara. Kesadaran ini menjadi sesuatu yang penting. Kesadaran itu membuat orang menjadi kuat. Kesadaran itu menolong orang untuk memahami siapa dirinya dan bagaimana keadaan yang sementara dia alami. Kita butuh kesadaran. Kesadaran itu dia melingkupi banyak hal. Kesadaran juga melingkupi pengetahuan, keahlian. Kesadaran itu juga melingkupi bagaimana orang memahami kekurangan dan kelebihan pada dirinya. Kalau saudara mau untuk meneguhkan hati, periksalah diri kita di dalam kesadarannya. Ketiga, saudara-saudara, pembacaan ini menegaskan, teguhkanlah hati. Dia menegaskan begini, perjalanan harus dilanjutkan. Apapun keadaannya perjalanan harus dilanjutkan. Mereka tidak boleh berhenti saja di Moab. Di mana? Di dataran mana itu? Menurut Ulangan pasal 34, waktu Musa mati, di tanah Moab, di Gunung Nebo. Mereka tidak boleh berhenti di situ. Tuhan mau bawa masuk mereka ke Kanaan. Mereka tidak boleh berhenti di situ. Tidak boleh. Perjalanan harus dilanjutkan. Itu yang membuat sampai kuburan dari Musa itu sengaja Tuhan sembunyikan. Sebab ini orang dong jangan sampai. Karena dong keasikan di situ. Berurusan dengan mayat. Dengan kuburan Musa. Dorang lupa ada janji Tuhan bagi mereka di sana. Di Kanaan. Perjalanan harus dilanjutkan. Kita ada dalam masalah. Tapi jangan berhenti di situ. Perjalanan harus dilanjutkan. Dalam perjalanan 2021, mungkin orang-orang yang kita kasih Tuhan sudah ambil kembali. Tapi kita tidak bisa berhenti di situ. Kita mesti berjalan terus, harus berjalan terus. Mungkin kita mengalami kegagalan. Tapi kegagalan itu jangan membuat kita berhenti di situ. Karena Tuhan masih memberikan kita kemungkinan lain ke depan. Berjalanlah terus. Untuk melanjutkan perjalanan ini sebuah catatan yang penting sekali saudara-saudara. Karena kadang-kadang kita sudah berhenti pada hal-hal di mana kita rasa tidak bisa. Ini sangat berkaitan dengan begini. Saya berkhotbah saudara bicara tentang menyembah dalam roh dan kebenaran. Ada orang pun suami meninggal Ini orang ada sedih ini toh. Ini orang ada sedih ini. Mestinya kan kita pergi ini supaya dia lebih kuat untuk dia menjalani hidup. Dengan demikian maka kita akan bertanya. Karena perjalanan harus dilanjutkan tanpa orang yang kita kasih ini. Pertanyaannya adalah, apa yang saya imani tentang kematian ini? Apa sih yang saya imani? Kematian itu bukan akhir dari segala sesuatu. Kematian itu adalah tempat di mana manusia diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa.
supaya bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan di surga. Berdasarkan ini kemudian kita dalam keyakinan kita menyanyi sabar dalam susah sukar, supaya ini orang berani membangun kekuatan baru untuk berjalan. Masa kok orang ada sedih lagi di situ, kita menyanyi yang sedih-sedih. Di dalam doamu kau sebut namaku. Belum lagi tambah puisi lagi. Dengan judul ditinggal ayah. Nah, orang pasti menangis. Menangis lah itu baru dia bilang begini. Tadi saya menyanyi, semua menangis. Orang ada susah kita pikas menangis tambah kita senang ini. Memangnya kita mau kasih tinggal itu orang dalam kesusahan dan kesedihan. Dia mesti jalan lagi. Perjalanan harus dilanjutkan. Kuatkan hati kau jalan terus. Ini perjalanan ini mesti diterima saudara. Kadang-kadang saudara memang kita tidak mau terima sebuah kenyataan. Tapi perjalanan harus dilakukan. Nanti sejalan orang akan kuat dengan sendirinya. Saudara lihat, orang-orang tua dong ini, dong su tua-tua make dong kekuat-kuat deh. Saya lihat ini Pak Simon lah, Bapak Hanok lah, ini orang tua yang lain. Dong badan dong kuat-kuat. Dong pada seumur 60, 70. Kita yang 30, 40 ini kita pemalas jalan mangkali. Kenapa mereka kuat-kuat? Kemungkinan besar mereka melewati sebuah proses alamiah yang baik. Perjalanan itu. Makan tidak pakai yang kimia. Kita ajak dong KFC dan tidak mau. Kami pepaya saja. Pepaya V. Tidak apa-apa. Kami daun ubi. Dong makan. Dong kuat. Dorang jalan kaki. Kasih hidup mesin ini mesin yang masih pakai selengger itu. Jadi dompu ini dong mantap. Kita pun naik motor lai, metik lai. Akhirnya tangan satu lebih besar dari tangan yang satu karena hanya gas. Jadi perjalanan ini mesti dilanjutkan. Nanti dalam tantangan itu, ya Tuhan kan tidak janji lautan tenang kan. Berjalanlah, nanti akan menemukan. Saya pernah protes Tuhan. Ketika saya pun kakak itu, dia pun anak laki-laki baru umur 3 tahun, anak perempuan baru umur 10 bulan. Tuhan panggil kembali di suami. Anak-anak terlalu kecil. Tuhan bagaimana Tuhan Tapi nanti dalam perjalanan baru saya tahu, ternyata dalam perjalanan ini dia menemukan kekuatan. Perjalanan ini mesti dilanjutkan. Tidak bisa kita duduk dan merenungkan. Tadi kita sudah bangun kesadaran. Betul, dalam kesadaran ini kita tahu kita lemah, kita kurang di sini, kita ada masalah. Betul, itu sangat betul. Tapi jangan kemudian mengikat kita dan kita tidak melakukan apa-apa. Perjalanan harus dilakukan. Saya pernah kasih tahu saudara, saya khotbah di satu acara orang mati. Rumah terbakar, istri mati. Saya bisa bilang berbahagialah orang yang berduka cita. Kan dia akan dihibur. Waktu bilang iya, Pak omong begitu kan Pak belum merasa. Nanti kalau Pak surasa Pak tidak omong begitu, saya rasa ini orang ini. Kemungkinan dia jengkel saya ini. Tapi saudara memang begitu. Karena kita yang khotbah habis, kita yang pergi, kita tuh akan tinggal dia. Kita akan pulang. Tenda nanti akan dibuka dan dia akan mulai lagi sebuah kehidupan. Masa kita mau pikul kas menangis dia saja? Dia harus mulai. Dia baru bertengkar dengan dia punya istri tanggal 31 Desember tadi malam karena suami mabok sampai pitendang istri. Terus kita bilang, selesaikan. Salahkan mana? Ikat batu buang sa di laut. Wah, dorang dua mesti menjalani lagi dompung kehidupan sebagai suami istri. Karena ada anak-anak, ada komitmen mereka, ada sejumlah hal di situ. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Yo toh, namanya kita berumah tangga ini kan kita bukan kawin ame di pembaesa.
Kita kawin juga dia pun tidak baik. Perjalanan harus dilakukan, dilanjutkan. Tuhan tidak pernah suruh kita diam, berhenti di kubur Musa. Saudara, mereka berhenti itu serius sekali di situ, saudara. Kalau kita baca Ulangan 34 dikasih tahu, mereka menangisi Musa 30 hari. Menangis sampai 30 hari ini. Oh, ini orang dong kalau ke setengah rumah menangis terus, terakhir dong tidak jalan lagi. Mesti jalan. Saudara pernah menangis kok? Selalu. Iya. Ya. Kita menangis, saudara, tapi jangan sampai kita lemah karena kita memang menangis itu normal. Saudara kalau mau menangis, menangis saja, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian mengikat kita tidak melakukan lagi. Perjalanan harus dilakukan. Cita-cita Tuhan bahwa mereka keluar itu tidak boleh selesai di Gunung Nebo, tidak boleh selesai di dataran Moab. Mereka harus sampai Kanaan, harus. Cita-cita yang saudara bangun itu harus dijalani, harus, tidak bisa tidak. Ajar kita anak-anak sekarang ini kan beda dengan kita dulu. Dulu itu orang tua bilang kerja yang cari kami. Ada orang-orang tertentu dalam kita pun sekitar yang dia tes 1 kali lulus di 4 memang. Sampai dia bingung-bingung dia mau pilih mau masuk yang mau kerja yang mana. Sekarang kita tes di 1000 tempat tidak terima kita karena ada 100.000 orang ikut tes. Ya saudara bayangkan, mereka harus diajar jalan. Perjalanan harus dilakukan. Apapun. Memang tantangan kita di pandemi ini di sini. Saya lihat ini kita dampingi Ame ini, saya pu anak dong sekolah ini, saya rasa memang berat. Saya rasa guru-guru dong senyum lihat saya pu muka itu. Pasti dong bilang selamat Pak Pendeta, Pak yang biasa khotbah kami Pak tahu, Pak pu anak. Akhirnya anak waktu kerja tugas kan dia tanya Bapak ini kan mana lai? 3 kali 2 berapa lai? Kan kalau ikut aturan kan harus coba-coba kakak pikir 3 tambah itu berapa. Kan harusnya begitu. Tapi kan kita pusing dia tanya 14 kali ini. Sudah langsung 3 kali. 6 aktif tulis itu. Kadang-kadang itu anak mesti tulis. Ini bapak yang tulis. Karena bapak tulis pakai kanan nanti kelihatan itu bapak yang tulis. Biar bapak sengaja pakai kiri sah. Supaya kelihatan ke anak yang tulis. Ada yang melakukan itu lebih bertobat sudah. Di 2022 jangan lagi. Termasuk yang ini anak-anak 6 orang yang ada mau baptis ini. Jangan. Ranking itu pasti dia mama ranking itu. Jadi sekarang perjalanan harus dilakukan. Dong harus dikasih kesempatan betul-betul. Dong harus kuat perjalanan. Nanti di jalan baru mereka tahu apa yang terjadi di sana. Sama kayak orang tua dulu kalau merantau itu kan bagus tau. Dong merantau. Merantau terus dong bilang begini, Pak, kalau saya belum berhasil, saya belum jadi manusia, saya tidak akan pulang. Belum jadi manusia. Sekarang Bapak apa? Artinya belum sukses, belum sukses. Saya ingat saya pun Bapak mantu itu, kenapa Bapak tua datang dari Sabu dan dia harus tinggal di Kupang? Kenapa dia harus sekolah? Kan dia duduk lihat-lihat. Setiap kali ada keluarga tulis surat datang dari Ende, dari Sumba, dari Kupang. Dorang duduk sama-sama, dulu itu tahun yang tidak enak. Tidak ada yang bisa baca. Yang bisa baca itu hanya pendeta. Jadi pikas tahu Bapak Pendeta datang, Bapak Pendeta baca. Habis itu nanti dompung Bapak itu siap ayam 1 ekor untuk Pak Pendeta makan. Bapak duduk pikir-pikir, rupa-rupanya mau makan enak ini Bapak mesti tahu baca. Itu yang mendorong beliau harus keluar. Perjalanan harus dilakukan. Kalau mau makan enak. Saya kira itu catatan penting bagi kita. Saudara. Jangan berhenti dan menangisi sesuatu di sana. Mata hanya tertuju pada persoalan kita sulit. Berjalan terus nanti dalam perjalanan lama-lama kuat. Lama-lama baik. Itu hari saya napas sesak kok. Kok Paul bilang, pi berenang Pak, pi lari Pak. Oh iya Jadi mesti dilakukan. Keempat saudara, mesti percaya pada Tuhan.
Orang untuk teguhkan dia punya hati, dia mesti percaya pada Tuhan. Percaya pada pertolongan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan menyertai. Percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk menolong. Percaya bahwa telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Betul mesti percaya. Pak Pendeta, saya berdoa tapi Tuhan tidak jawab. Siapa bilang Tuhan tidak jawab? Tuhan tidak pernah tidak menjawab doa. Tuhan selalu menjawab doa. Hanya saja jawabannya berbeda dengan apa yang kita mau. Kemungkinan itu yang saudara maksud. Tuhan menjawab doa. Tapi seringkali kan kita merasa Tuhan tidak menjawab. Padahal Tuhan jawab. Hanya saja mungkin tidak pas dengan yang kita mau. Bapa mana di dunia yang ketika anak-anaknya minta roti dia kasih batu. Batu itu memang sama ke roti, tapi batu bukan makanan. Adakah di antara kita yang makan batu? Kan tidak. Sekali Tuhan ketika kita minta itu periksa. Jangan sampai yang kita minta itu batu, Tuhan ganti dengan roti. Hanya karena kita melihat pada batu, kita kira itu makanan. Tuhan ganti dia. Bapak mana di dunia yang kalau anak minta ikan dia kasih ular? Yang dimaksudkan itu adalah belut. Belut ini kan haram dalam tradisi mereka. Masa anak minta ikan dia kasih belut? Tidak mungkin. Periksalah. Jangan sampai kita minta sesuatu yang Tuhan tidak mau. Dia ganti. Hanya kan kita punya mata tertuju di situ. Bapak mana di dunia yang kalau anak minta telur dia kasih kalajengking? Di Palestina ada kalajengking besar yang kalau dia diam-diam sama ke telur. Dia sengat mati. Masa anak minta barang yang mau kasih mati ini? Tuhan jawab tapi belum pas yang kita pun mau tidak pas. Lantas kita pikir Tuhan tidak menjawab doa. Berdoalah sampai menemukan apa yang Tuhan mau. Percayalah bahwa yang Tuhan mau lebih baik dari yang kita mau. Kita butuh sebuah kedalaman spiritual untuk itu. Untuk membedakan ini yang kita mau ini belum pas dengan yang Tuhan mau. Ini anak-anak dong juga begitu. Ini bapak mama dong ini kan sumber ekspektasi, harapan yang kuat buat ini anak-anak toh. Kadang-kadang ada satu kalimat yang bikin susah kita orang tua ini adalah kita suparna susah. Kalau orang tua bilang dia suparna susah tuh dia anak kalau minta apa sah. Dia mesti kasih apa dia bilang bisa. Itu hari saya ingat saya kasih tahu saudara 25 Desember tahun berapa kok. Saya khotbah di Kuanino sana. Pagi-pagi sampai majelis Bapak Pendeta kami di Kuanino tidak bisa tidur, Bab. Tidak bisa tidur tadi malam. Kenapa? Orang dong punggas motor ini. Kok iyo ini su gas polisi su tembak peringatan, tembak gas air mata. Don tetap. Tidak tahu siapa yang salah. Bapak doyan salah, Bapak doyan salah. Kenapa? Kok Bapak doyan beli motor nah? Coba itu hari jam beli motor, kurang pegang kayu mau sampai pagi. Tidak mungkin. Tapi kan kita sudah bilang kasihan orang lain puana naik motor kita puana tidak. Dan seterusnya. Nah ini orang tua ketika dia punya ekspektasi. Saya kemarin bilang dalam pengemelan. Orang tua ini anak dong ini Tuhan punya. Tuhan titip di kita. Tuhan titip di kita. Kalau Tuhan sudah titip sampai di kita. Saya kira kasih tahu di bab tua bilang Tuhan barang sudah sampai ini. Terus kalau mau ada rencana apa kasihin anak dong, nah, tanya kembali yang punya barang. Ini tagal dia pun bapa mau dia pun bapa mama pendeta mati anak satu mus ganti bapa, anak satu mus ganti bapa. Kok ini anak tidak mau, ini anak mau tukang kayu. Nah kok kita paksa dia lah kok. Tanya dulu dia yang bersangkutan pun barang. Kadang-kadang kita ini tagal bapak polisi, anak mus polisi. Bapak pendeta, anak mus pendeta. Dia atur supaya paling anak yang tidak mau. Suruh dia jadi polisi karena mau push up tiap hari dia hanya push up dengan FF. Dia begini nih. Nah. Karena itu saudara-saudara memang percaya kepada Tuhan ini. Percaya sesuatu dalam proses yang panjang lebar. Manusia mesti percaya. Tuhan menciptakan kita sejak awal. Sejak awal itu dia atur kita sampai kita terlahir dari ini, kita ketemu ini segala macam. Dalam perjalanannya ada sesuatu terjadi, ya tanya kembali yang berproses dari awal.
Itu menjadi penting bagi kita. Kenapa? Percaya kepada Tuhan ini saudara memaksa kita sebenarnya untuk tahu bahwa kita sebenarnya tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Memaksa kita untuk tahu bahwa kita tidak paham semua hal dengan baik. Kita butuh iman, kita butuh Tuhan, kita butuh sebuah kekuatan yang mengantar kita. Karena apa? Karena tidak semua hal bisa kita melakukannya dengan baik. Kita butuh Tuhan di sana. Saudara-saudara, biarlah di tahun baru ini kita semakin kuat semakin optimis. Kita belajar banyak hal di tahun 2021. Kita minta Tuhan tetap menyertai kita. Kami dalam diskusi tentang ini COVID ini, saya bilang, memang kita butuh, sudah belajar hampir 2 tahun ini, kita mesti harus mengembangkan hal-hal yang lebih lagi untuk kemudian mencitrakan kita sebagai orang-orang yang tetap akan hidup sebagai orang-orang yang taat kepada semua hal, tetapi juga tetap beriman kepada Tuhan. Semua harus menjadi bagian yang kita gumuli terus-menerus. Selamat berjuang saudara. Karena apa? Karena kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai 2022 ini kan Tuhan pasti ada maksud. Tidak mungkin tidak ada maksud Dia izinkan kita tetap hidup. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kita angkat hati kita dan firman Tuhan berkata, kalau kamu dengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah iman kami. Firman-Mu telah kami baca dan renungkan. Kami harus menjalani tahun ini dalam susah dan senang, atau apapun keadaannya. Tetapi terima kasih Tuhan mengajarkan supaya kami kuat karena Tuhan menyertai kami. Terima kasih banyak. Kami percaya kalau Tuhan di dalam kami dan kami dalam Tuhan, benih-benih firman ini akan bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, untuk pengakuan iman sejemput jemaat Tuhan berdiri. Mari bersama semua orang percaya pada segala tempat, segala waktu kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dengan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan pimpin anakmu. Tuhan pimpin anakmu, agar tidak tersesat, agar jauhlah seteru. Bila kau tetap dekat,
Silakan duduk. Saudara-saudara, pada hari ini kita akan membaptiskan 6 orang anak, dan karena itu mari kita mengikuti. Sebagai hamba Tuhan Yesus, saya memberitakan bahwa baptisan kudus menyaksikan dan memeteraikan tentang penyucian dosa kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka sebab itu kita dibaptiskan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dibaptiskan dengan nama Bapa menyaksikan dan memeteraikan bahwa Allah Bapa telah mengadakan suatu perjanjian anugerah dan mengangkat kita menjadi anak-anaknya yang mewarisi kehidupan kekal. Dibaptiskan dengan nama Anak, memeteraikan bahwa Yesus Kristus menyucikan kita dari segala dosa kita. Kita dikuburkan bersama-sama di dalam kematiannya, tetapi kemudian kita dibangkitkan dari antara orang mati dalam kebangkitannya, sehingga kita memperoleh suatu hidup baru. Dibaptiskan dengan nama Roh Kudus, memeteraikan bahwa Roh Kudus akan berdiam dalam diri kita dan mengurniakan suatu hidup baru tiap-tiap hari melalui persekutuan kita dengan Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, oleh baptisan maka Tuhan telah menasihatkan dan mewajibkan kita supaya kita senantiasa melakukan hukum-hukumnya seperti yang disampaikan kepada kita oleh Tuhan Yesus Kristus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang terutama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, orang tua dan saksi, dengarkanlah pengajaran tentang baptisan anak-anak. Walaupun anak-anak kita tidak memahami baptisan, tetapi janganlah kita lalai membaptiskan mereka, sebab Tuhan Allah telah memanggil mereka ke dalam perjanjiannya. Tuhan Allah telah berfirman kepada Abraham, bapa segala orang percaya. Begitupun kepada kita dan anak-anak kita. Aku akan mengajakkan perjanjian anugerah antara aku dengan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Juga Rasul Petrus pernah menyatakan itu tatkala dia berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus Kristus menyambut anak-anak kecil yang dibawa kepadanya, meletakkan tangan ke atas mereka, memberkati mereka, seperti yang disaksikan oleh penginjil Markus. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah sebagai seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Sebab itu, anak-anak kecil yang adalah anak-anak Allah dan pewaris-pewaris kerajaan serta perjanjiannya harus dibaptiskan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan kudus adalah perintah Allah sebagai tanda memeteraikan perjanjian Tuhan Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu hendaklah baptisan dipakai untuk maksud itu dan bukan oleh sebab kebiasaan atau kepercayaan yang sia-sia. Saudara-saudara sebagai orang tua dan saksi diwajibkan mengajar anak-anakmu dalam hal ini bila mereka berangsur-angsur menjadi dewasa, dan supaya menjadi nyata kehendak hatimu demikian. Saya menjemput para orang tua dan saksi untuk berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan Allah dan jemaatnya. Pertama, apakah saudara-saudara percaya bahwa berdasarkan atas janji Allah, anak-anakmu diterima dalam perjanjiannya dan harus dibaptis? Kedua, apakah saudara-saudara berjanji akan mendidik mereka dalam iman akan Yesus Kristus dan dalam ketaatan kepada Dia sesuai dengan Alkitab dan pengakuan iman yang baru saja saudara ikrarkan? Orang tua dan saksi dari Adonia Antolia Tenis, apakah jawabmu? Orang tua dan saksi dari anak Gilbert Ferdinand Nge, apakah jawabmu? Orang tua dan saksi dari anak Revalin Febrisa Bunga, apakah jawabmu?
Orang tua dan saksi dari anak Stefan Wilchard Pandi, apakah jawabmu? Orang tua dan saksi dari anak Deven Irawan Gosario, apakah jawabmu? Orang tua dan saksi dari anak Isabel Astaria Meda, apakah jawabmu? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara, pandang ya Bapa dalam rahmat-Mu. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu ke atas anak-anak ini, supaya mereka terpelihara dan hidup di dalam kasih-Mu. Firman Tuhan berkata, dengan sukacita kamu menimba air dari mata air keselamatan. Amin. Adonia Antolia Tenis, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Gilbert Ferdinand Nge, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Revalin Febrisa Bunga, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Stefan Wilchard Pandi, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Devan Irawan Gosario, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Isabel Astaria Meda, aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, di dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus.
Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Pandang ya Bapa dalam rahmat. Orang tua dan saksi dipersilakan duduk kembali. Kita melanjutkan tata ibadah kita. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Silakan. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk membawa persembahan kita. Mari kita berdoa. Segala puji, segala syukur kami naikkan di hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, karena hanya atas anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami, sehingga pagi hari ini di tahun 2022, kami semua dapat berkumpul di tempat ini untuk beribadah menyatakan syukur kami atas perlindungan Tuhan bagi setiap kami. Dan pagi hari ini Tuhan, sebagai tanda syukur kami telah menyiapkan persembahan kami, baik persembahan syukur, natsar, dan perpuluhan kami. Kiranya Tuhan memberkati segala persembahan yang akan kami berikan, dan kiranya persembahan ini boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan dan dapat dipergunakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan melalui gereja ini. Setiap anak-anak-Mu yang dipercayakan untuk mengelolanya, Tuhan berkati sehingga dapat mengelolanya dengan baik, dengan jujur dan takut akan Tuhan. Dan juga Tuhan menolong untuk setiap kami, untuk juga tahu memberikan hidup kami untuk dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Disampaikan kepada saudara, persembahan nanti baru akan saudara berikan setelah ibadah ini. Di pintu-pintu masuk sudah ada kotak-kotak persembahan, nanti saudara taruh saja di situ. Selamat memberi, Tuhan memberkati kita.